Suaminya, Arman, memukul Nadia hampir setiap hari, hanya karena masalah sepele. Bukan pukulan yang meledak sekali lalu selesai, tapi kekerasan yang jadi rutinitas, seperti jam dinding di rumah besar itu, berdetak pelan dan menyiksa tanpa suara. Suatu hari, Nadia sadar, Arman tidak akan pernah melepaskannya. Dan ia tidak mungkin kabur begitu saja. Jaringan Arman ada di mana-mana. Jika ia lari, Arman akan menemukan, menyeret, dan menghukumnya lebih kejam dari sebelumnya. Nadia butuh satu jalan keluar yang sah. Jalan keluar yang membuat Arman tidak bisa menahannya. Dan kelemahan terbesar Arman adalah Citra. Pagi itu Nadia mengaduk kopi di cangkir porselen mahal dengan gerakan pelan. Tangannya tidak gemetar, setidaknya tidak lagi. Ia sudah terbiasa. Rumah besar itu seperti penjara mewah. Dinding putih gading, lantai marmer impor, perabot pilihan desainer ternama. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Arman pengusaha muda yang sukses, tampan, disegani. Nadia istrinya yang cantik, terlihat syalihah. Hijab panjangnya selalu rapi, seperti poster kehidupan ideal. Tapi porselen retak tetaplah retak. Langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Arman. Nadia buru-buru meletakkan nampan, kopi dan roti panggang. Ia berdiri tegak, merapikan hijab, memasang senyum tipis yang sudah ia latih ribuan kali. Senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Arman duduk tanpa memandang. Ia menyesap kopi. Hening. Lalu cangkir itu ia letakkan dengan bantingan pelan. Tapi di rumah hening, bunyinya terdengar seperti ledakan. Apa ini? Desis Arman. Nadia menelan ludah. Kopinya, Mas. Aku tahu ini kopi. Kenapa pahit sekali? Getaran bahaya di suaranya membuat Nadia menegang. Maaf, Mas. Aku buat seperti biasa. Takarannya sama? Arman akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya tajam. Selalu ada alasan. Kamu tidak pernah bisa melakukan satu hal dengan benar. Cuma bikin kopi. Nadia refleks meraih cangkir. Biar aku buatkan yang baru. Tidak perlu. Tangan Arman menepis tangan Nadia. Cangkir terlepas. Kopi panas tumpah mengenai lengan Nadia yang tertutup gamis. Nadia terpekik pelan. Lebih karena kaget daripada sakit. Meski panasnya mulai menjalar. Lihat, ceroboh, bentak Arman. Kamu tahu aku ada rapat penting pagi ini. Suasana hatiku harus bagus. Dan kamu mengacaukannya cuma karena kopi. Mas, aku tidak sengaja. Diam. Tangan Arman terangkat. Nadia memejam dan mengangkat bahu melindungi wajah. Tapi tamparan itu tidak mendarat di wajah. Arman memukul bahunya keras. Cukup untuk membuat Nadia terhuyung menabrak kursi. Aku muak lihat wajah memelasmu, katanya jijik. Ia merapikan dasi, mengambil tas kerja, lalu menatap Nadia seolah Nadia kotoran di lantai. Bersihkan. Aku tidak mau lihat setetes pun noda kopi saat aku pulang. Pintu depan dibanting. Hening kembali. Nadia membuka mata. Bahunya nyeri. Lengannya perih. Tapi ia tidak menangis. Air mata Nadia sudah kering bertahun-tahun lalu. Ia membersihkan pecahan porselen. Mengalirkan air dingin ke lengan. Mengambil salep luka bakar. Semua efisien, tanpa emosi. Kemarin masalahnya setrika dasi. Minggu lalu lupa mengingatkan jadwal klien. Selalu ada alasan sepele yang dibesar-besarkan untuk jadi pembenaran kekerasan. Nadia menatap rumah itu. Lukisan mahal. Patung abstrak. Kemewahan yang menutupi kebusukan. Lalu pandangannya berhenti di satu titik. Tangga marmer yang melengkung indah ke lantai 2. Hari ini Nadia memandang tangga itu dengan cara berbeda. Arman tidak akan pernah melepaskannya. Nadia pernah mencoba minta cerai baik-baik setahun lalu. Hasilnya, 3 hari ia tak bisa berjalan karena Arman mengurung dan memukulinya. Kabur? Mustel. Nadia harus keluar dengan cara yang membuat Arman tidak punya pilihan. Dan Arman, si pria yang hidup demi Citra, akan panik jika sesuatu terjadi pada Nadia di depan umum. Karena itu mengancam Topeng, suami sempurna-nya. Jatuh. Jika Nadia jatuh dari tangga, Arman harus membawa Nadia ke rumah sakit. Arman harus terlihat panik dan penyayang. Dan di rumah sakit,
Nadia akan aman. Ada orang lain. Ada dokter. Ada perawat. Ada kesempatan bicara. Rencana itu gila. Berbahaya. Nadia bisa benar-benar cedera parah. Tapi, hidup seperti ini setiap hari juga perlahan membunuhnya. Cukup. Bisik Nadia pada pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Malam ini. Aku harus melakukannya malam ini. Siang itu, Nadia mempersiapkan semuanya dengan perhitungan matang. Ia tahu jam pulang Arman. Biasanya tepat waktu jika tak ada makan malam klien. Nadia cek agenda Arman yang tertinggal. Hari ini kosong. Nadia memasak makan malam kesukaan Arman. Semua harus terlihat normal. Lalu Nadia menggeser sebuah vas keramik besar, peninggalan ibu Arman, sedikit ke jalur jatuhnya. Jika ia jatuh, ia harus mengenai vas itu. Suara pecahnya akan menambah drama. Menambah kepanikan. Menambah panggung bagi Arman. Pukul 7:30 malam, Nadia sudah di lantai atas, pura-pura merapikan kamar tamu. Lampu lorong atas dibuat sedikit redup. Pukul 8:05, suara mobil Arman masuk garasi. Nadia menarik napas dalam. Saatnya. Arman memanggil. Nadia. Nadia sengaja tidak menjawab cepat. Nadia, kamu di mana? Aku lapar. Nadia muncul di puncak tangga. Hijab bergonya sedikit miring seolah terburu-buru. Maaf, Mas. Cepat turun. Siapkan makananku. Arman berdiri di kaki tangga, melonggarkan dasi. Nadia mulai melangkah turun. 1 anak tangga. 2 anak tangga. Mas, Nadia buat suara ragu. Tadi siang ada telepon dari bank, katanya ada masalah dengan kartu kredit. Arman langsung menegang. Masalah keuangan sensitif bagi citranya. Bank mana? Siapa yang bicara? Kenapa mereka nelepon ke rumah? Aku nggak tahu, Mas. Katanya tagihan. Arman naik 1 anak tangga, mendekat. Aku sudah bilang jangan ikut campur urusanku. Kamu bodoh sekali. Nadia mundur selangkah, persis seperti yang ia rencanakan. Arman sudah 2 anak tangga di bawahnya. Tangannya terulur hendak mencengkeram lengan Nadia. Dan di detik itulah, Nadia salah langkah. Ia melepaskan pegangan pagar tangga. Ia berteriak. Bukan teriakan palsu, tapi teriakan yang menyalurkan semua rasa sakit bertahun-tahun. Tubuh Nadia berguling. Punggungnya menghantam tepi anak tangga. Sakitnya menyambar seperti petir. Ia mengarahkan tubuh ke vas keramik. Brak! Suara pecah keramik memekakan telinga. Lalu tubuh Nadia menghantam lantai marmer. Gedebuk. Nadia diam. Ia menahan napas. Memaksa tubuh tidak bergerak. Ia harus tampak pingsan. Keheningan. Nadia mendengar napas Arman tercekat. Nadia. Tak ada jawaban. Nadia. Arman berlari turun. Mengguncang bahu Nadia. Bangun. Ini nggak lucu. Nadia tetap diam, membuat napas dangkal. Sial, sial, sial. Arman mengumpat. Ia memeriksa denyut nadi Nadia. Tangannya gemetar. Bukan karena peduli, tapi karena panik. Bagaimana kalau dia mati? Apa yang aku katakan pada orang-orang? Mbak Sumi. Arman berteriak memanggil asisten rumah tangga. Nadia memang sengaja minta Mbak Sumi lembur hari ini, agar ada saksi. Mbak Sumi datang tergopoh. Ya, Tuan, astagfirullah. Non Nadia. Jangan banyak tanya. Siapkan mobil. Buka gerbang. Cepat. Arman mengangkat tubuh Nadia dengan cara kasar, menyeret, lalu melemparkannya ke kursi belakang mobil. Selama perjalanan, Nadia menahan sakit tiap guncangan. Arman menelepon seseorang. Ya, kecelakaan kecil. Istri saya jatuh dari tangga. Saya bawa ke RS Pratama Medika. Pastikan semuanya siap. Saya tidak mau menunggu. Bahkan dalam panik, Arman masih mengontrol. Mereka tiba di UGD. Arman berteriak-teriak. Dokter. Suster. Cepat. Istri saya tidak sadar. Arman memainkan peran suami penyayang sempurna. Nadia dibawa masuk ruang pemeriksaan. Tirai ditutup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Arman tidak bisa menjangkaunya. Seorang perawat melapor, pasien trauma jatuh dari tangga, tekanan darah stabil, belum sadar. Langkah kaki mendekat. Suara pria tenang, berwibawa. Baik, saya ambil alih. Siapkan alat periksa pupil. Nadia tetap pura-pura pingsan. Dokter itu berdiri di samping brankar. Biar saya periksa dulu. Di saat yang sama, Arman yang tidak sabar menyibak tirai paksa. Bagaimana keadaan istri saya? Dok, saya harus tahu. Dan, suara Arman berhenti. Atmosfer berubah mendadak. Udara menegang. Nadia membuka mata sedikit, segaris tipis, dan melihat Arman berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Rahangnya mengatup keras. Matanya membelalak ngeri. Arman menatap dokter itu seperti melihat hantu. Dokter itu balas menatap Arman. Dingin, tajam, penuh kebencian. Arman, ucap dokter itu pelan. Kita bertemu lagi. UGD ramai, tapi bilik mereka seolah jadi ruang hampa. Ponsel Arman yang tadi digenggam jatuh ke lantai. Bunyi, bruk, terdengar seperti ledakan. Dokter itu, Dokter Bima. Arman, ulang Dokter Bima, profesional tapi menusuk. Kita bertemu lagi. Nadia, terpaku. Ini di luar rencana. Arman akhirnya memaksa napas. Bima, kamu dokter di sini. Saya dokter jaga malam ini. Perawat melapor data pasien. Nyonya Nadia, 30 tahun, jatuh dari tangga, GCS menurun dalam perjalanan tapi stabil. Dokter Bima mengangguk, lalu tanpa memandang Arman. Tuan Arman, tunggu di luar. Anda menghalangi. Saya harus memeriksa istri Anda. Arman ingin membantah, tapi ketakutannya lebih besar. Perawat mengantar Arman keluar. Tirai ditutup. Dokter Bima memeriksa Nadia. Membuka kelopak mata, menyorot senter. Menekan leher dan bahu mencari fraktur. Menempelkan stetoskop. Saat Dokter Bima menekan bawah tulang rusuk, Nadia meringis pelan. Bukan hanya karena jatuh, tapi karena disitulah Arman menendangnya 3 hari lalu. Dokter Bima diam sejenak. Ia pasti merasakannya. Siapkan röntgen toras, servikal, panggul. CT scan kepala. Perawat keluar. Tinggal Nadia dan Dokter Bima. Bu Nadia, suara Dokter Bima melunak. Mereka sudah pergi. Anda bisa buka mata. Nadia membuka mata pelan. Punggungnya sakit. Kepalanya pening. Saya Dokter Bima, katanya. Anda aman di sini. Saya tidak akan membiarkan dia menyentuh Anda. Dokter Bima menarik lengan gamis Nadia, memperlihatkan memar lama, kuning kehijauan, bekas cengkeraman kuat. Ini bukan dari tangga. Nadia terkesiap. Memar di punggung masih baru. Kepala juga baru. Tapi memar lengan ini sudah berumur setidaknya seminggu. Dokter Bima menatap Nadia dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya, kan? Air mata Nadia menggenang. Ia tak perlu menjawab. Dokter Bima menghela napas. Kemarahannya jelas. Anda akan dirawat inap. Apapun hasil tes, Anda dirawat. Ini wilayah saya. Nadia tidak mengerti kenapa Arman begitu takut pada Dokter Bima. Sampai Dokter Bima mulai bercerita. Saya kenal Arman bertahun-tahun lalu, ucap Dokter Bima. Saya punya adik perempuan. Namanya Laras. Laras gadis ceria, baru lulus desain interior. Lalu ia bertemu Arman di pameran properti. Arman saat itu baru merintis, menawan, ambisius, pandai memanipulasi. Mereka pacaran. Dokter Bima tidak suka Arman sejak awal. Ada sesuatu yang dingin di mata Arman. 6 bulan kemudian, mereka bertunangan. Dan Laras mulai berubah. Pendiam, sering membatalkan janji. Dokter Bima beberapa kali melihat memar di lengan Laras, tapi Laras selalu bilang jatuh, terbentur proyek, alasan yang sama yang sering dipakai korban. Dokter Bima menyuruh Laras meninggalkan Arman. Laras menangis. Ia bilang takut. Arman mengancam akan menghancurkan karirnya, menyakiti Dokter Bima, mengisolasi Laras. Lalu, 1 minggu sebelum hari pernikahan mereka, Laras menghilang. Hilang tanpa jejak, ucap Dokter Bima, suaranya tercekat. Polisi mencari.
Tapi Arman bersandiwara. Menangis di depan polisi. Memasang iklan. Menawarkan hadiah. Bilang Laras labil dan kabur. Tanpa bukti kekerasan, kasus ditutup. Dianggap orang hilang yang pergi sendiri. Tapi saya tahu, kata Dokter Bima, matanya berkilat marah. Laras tidak akan pergi tanpa pamit. Saya yakin Arman melakukan sesuatu, tapi saya tidak punya bukti. Nadia gemetar. Kini ia paham, ketakutan Arman di UGD bukan ketakutan biasa. Itu ketakutan masa lalu yang bangkit. Dokter Bima mencondongkan tubuh. Bu Nadia, Arman bukan hanya pelaku KDRT. Saya yakin dia lebih dari itu. Dia berbahaya. Nadia akhirnya mengaku, jatuh dari tangga itu rencana. Ia cuma ingin keluar, ingin bercerai. Perceraian tidak ada dalam kamus Arman, kata Dokter Bima. Dia tidak akan pernah melepaskan Anda. Anda tahu terlalu banyak. Sama seperti Laras. Mereka butuh bukti. Bukan hanya memar. Bukti yang bisa membuka kembali kasus Laras. Tiba-tiba pintu kamar VVIP terbuka. Arman berdiri di sana, wajah tegang, pasti menguping. Maaf, dokter, jam berkunjung pribadi Anda sudah selesai. Istri saya perlu istirahat. Arman masuk membawa buket mawar merah besar, menaruhnya, lalu memasang topeng manis. Nadia, ini untukmu, sayang. Nadia menatap pria yang sama yang memukulnya kemarin. Pria yang sama yang mungkin membunuh tunangannya. Dokter Bima memberi peringatan dingin. Tulang rusuk retak itu dekat paru-paru. Benturan kecil saja bisa fatal. Arman tersenyum tanpa mata. Saya akan menjaganya. Seperti menjaga porselen paling berharga. Dokter Bima pergi. Dan ketika pintu menutup, topeng Arman runtuh. Arman mencengkeram pergelangan tangan Nadia. Erat, menyakitkan. Cerita apa yang kamu bilang ke dokter sok pahlawan itu? Nadia meringis, bukan akting. Rusuknya retak. Napasnya sesak. Tepat saat itu, perawat masuk mengganti infus. Melihat situasi, Arman buru-buru lepas tangan Nadia dan langsung pasang topeng lagi. Perawat itu tidak bodoh. Ia menatap pergelangan Nadia yang memerah, lalu menatap Arman dengan senyum profesional yang dingin. Setelah Arman keluar, perawat berbisik. Dokter Bima titip pesan. Ibu harus makan yang banyak. Nutrisi penting. Bukan cuma untuk luka baru, tapi juga luka lama. Nadia sadar, perawat itu sekutu. Nadia lalu ingat sesuatu tentang rumahnya. Ada satu tempat yang selalu Arman larang dimasuki. Gudang kecil di bawah tangga belakang. Arman selalu bilang itu barang almarhum ibunya. Rapuh, berdebu. Arman pegang kuncinya sendiri. Dokter Bima menajam. Gudang. 2 hari kemudian, Nadia terpaksa pulang. Arman memakai koneksi untuk opini kedua, agar Nadia bisa dirawat di rumah. Saat sampai, rumah besar itu terasa lebih dingin. Mbak Sumi kemana? Mas? Tanya Nadia. Aku suruh cuti sebulan. Aku mau kita tenang. Hanya kita berdua. Aku rawat kamu sendiri. Nadia kedinginan. Sendirian dengan Arman. Kamar tidur diubah jadi ruang perawatan. Ranjang pasien, tiang infus, monitor. Lalu Arman mengunci pintu kamar dari luar. Ini demi kebaikanmu, katanya dari balik pintu. Kamu pemulihan gegar otak. Jangan banyak bergerak. Ponsel Nadia disita. Hari-hari jadi neraka psikologis. Tapi Arman membuat satu kesalahan. Paranoia membuatnya ceroboh. Nadia mengamati. Ia mencatat kebiasaan baru Arman. Setiap masuk kamar, Arman selalu menyentuh sebuah buku tebal sampul kulit. Kumpulan sastra klasik yang Arman bahkan tak pernah baca. Suatu sore, Nadia pura-pura tidur. Arman masuk, mengira Nadia terlelap. Arman mengambil buku itu, membukanya, dan Nadia melihat. Buku itu berlubang di tengah. Di dalamnya berkilau sebuah kunci kecil kuno berwarna perunggu. Kunci gudang. Arman mengambilnya, pergi setengah jam, lalu kembali dan menyimpannya lagi. Nadia kini tahu. Ia hanya butuh kesempatan. Kesempatan itu datang ketika Arman menerima telepon, panik soal audit mendadak, lalu bersiap pergi. Nadia memainkan peran ketakutan, minta obat di dapur. Arman terburu-buru sampai lengah.
Saat Arman membelakangi, Nadia bergerak cepat. Ambil buku, buka, ambil kunci, selipkan ke saku gamis, ganti buku kamuflase, lalu pura-pura lemah. Begitu Arman pergi, Nadia menunggu 10 menit. Lalu ia keluar lewat jendela ke balkon kecil yang tersambung ke atap garasi, turun ke halaman belakang, menuju pintu gudang bawah tangga. Tapi ada gembok tambahan. Gembok kombinasi angka. Nadia coba tanggal lahir ibu Arman, gagal. Tanggal pernikahan orang tua, gagal. Lalu ia teringat, Laras. Nadia pernah melihat undangan lama di album, tanggal pernikahan yang batal. 22 Agustus 2208. Nadia masukkan 2208. Klik. Gembok terbuka. Nadia menggigil. Kenapa Arman pakai tanggal itu? Nadia buka pintu. Aroma apak dan debu menyergap. Gudang penuh kotak berlabel, buku ibu, pakaian ibu. Seolah benar. Tapi saat Nadia menyinari sudut terdalam, ia melihat sesuatu yang berbeda. Satu sisi dinding bata. Satu sisi dinding plester yang lebih baru. Di bawah plester itu, ada goresan-goresan kuku. Puluhan. Panik. Putus asa. Di antara goresan, terukir satu kata. TOLONG. Dan huruf yang hampir tak terbaca, Laras. Nadia menutup mulut menahan teriakan. Ia menjatuhkan sebuah kotak. Bingkai foto kecil jatuh. Nadia mengambilnya. Foto Laras tersenyum, memeluk Arman. Ini bukan gudang. Ini makam. Nadia butuh bukti. Ia mengambil ponsel darurat tua yang pernah diselipkan Mbak Sumi, buat jaga-jaga. Nadia memotret. Dinding plester, goresan, tulisan, foto, letak dinding tersembunyi di balik lemari. Sinyal lemah. 1 bar. Nadia mengirim pesan ke Dokter Bima. Dok, ini Nadia. Good. Anda benar. Arman bohong. Laras ada di sini. Lalu ia kirim 5 foto paling jelas. Terkirim. Nadia mengembalikan semuanya. Bingkai, lemari, kunci, kombinasi gembok, keluar, naik lagi lewat jalur berbahaya, kembali ke kamar, mengembalikan kunci ke buku, berbaring pura-pura tidur. Tak sampai 5 menit kemudian, Arman pulang dengan kecepatan tinggi. Arman mengamuk, audit itu palsu. Jebakan. Arman curiga Nadia menghubungi Dokter Bima. Arman memeriksa jendela, melihat noda tanah di bingkai. Arman lalu mengambil buku sastra itu. Kunci masih di sana, tapi hangat. Arman menatap Nadia. Kamu mengambilnya. Kamu ke gudang. Nadia menggeleng, menangis. Apa yang kamu lihat? Arman berteriak, lalu merobek selimut, melihat noda tanah di gamis. Topeng Arman hancur. Ia menelepon seseorang. Kamu harus datang sekarang. Bawa peralatan. Kita harus membereskan sesuatu. Nadia mengerti. Arman memanggil orang untuk membuat Nadia hilang, seperti Laras. Nadia terkurung. Arman di antara Nadia dan pintu. Lalu Nadia melihat mangkuk kacang di meja kerja Arman, dan ingatan lama muncul. Ulang tahun Arman 3 tahun lalu, Arman hampir mati karena alergi kacang. Yang mematikan bagi Arman, kacang mete. Nadia meminta air, memancing Arman membelakangi. Di detik itu, Nadia menyambar mangkuk dan melempar isi kacang ke wajah Arman, lalu mendorong segenggam masuk ke mulut Arman. Arman batuk, mengamuk, tapi terlambat. Reaksi alergi datang brutal. Arman tersedak, mengi, mencakar leher, wajah membengkak. Obat, EpiPen, di tasku, desis Arman. Nadia menendang tas itu menjauh. Arman memohon. Nadia berdiri di atasnya, dingin. Tapi Nadia tidak ingin Arman mati. Dokter Bima ingin keadilan. Laras pantas dapat keadilan. Ponselmu, teriak Nadia. Yang kamu pakai menelepon tadi. Berikan. Nadia merogoh saku Arman, mengambil ponsel. Lalu Nadia mengambil EpiPen dari tas, menatap Arman yang sekarat. Kamu tidak akan mati semudah itu, kata Nadia. Kamu akan membayar semuanya. Nadia menyuntikkan EpiPen ke paha Arman. Arman tersentak, napas kembali, tapi ketakutan tertinggal di matanya. Nadia membuka ponsel Arman. Ia tahu sandinya,
1001. Nadia menelepon Dokter Bima. Aku menerima foto-fotonya. Suara Dokter Bima cemas. Kamu di mana? Kamu aman? Aku aman, Dok. Jawab Nadia menatap Arman yang terkapar. Aku punya Arman dan ponselnya. Cepat ke sini. Bawa polisi. Dokter Bima mengatakan ia sudah menghubungi polisi. Mereka dalam perjalanan. Nadia membiarkan sambungan tetap terbuka, agar Dokter Bima mendengar apapun yang terjadi. Dan saat itu, mobil lain datang lebih dulu. Seorang pria tinggi besar berpakaian hitam muncul di ambang pintu kamar. Kita sebut dia Raka. Raka menatap Arman yang terkapar, lalu Nadia yang berdiri memegang ponsel. Bos, apa yang terjadi? Arman mendesis lemah, menunjuk Nadia. Dia tahu. Bereskan dia. Raka melangkah masuk, tapi Nadia tidak mundur. Raka, kan? Kata Nadia tenang. Aku tahu Arman meneleponmu untuk membereskan aku. Raka berhenti. Aku juga tahu Arman mengubur laras di dinding gudang bawah. Lanjut Nadia. Wajah Raka pucat. Ia melirik Arman, dan teror Arman mengonfirmasi semuanya. Aku punya foto. Aku punya bukti. Aku punya rekaman panggilan Arman ke kamu 5 menit lalu. Nadia mengangkat ponsel. Dan aku sedang menelepon polisi sekarang. Mereka mendengar semuanya. Dari speaker terdengar suara Dokter Bima. Benar, Raka. Kami merekamnya. Anda terlibat jika Anda menyentuhnya. Raka membeku. Ini bukan pekerjaan, kotor, biasa. Ini pembunuhan. Aku nggak tahu apa-apa soal gudang. Raka gugup mengangkat tangan. Kalau begitu pergi, kata Nadia. Arman sudah selesai. Jangan ikut tenggelam. Raka menatap Arman yang memohon, lalu memilih kebebasannya. Ia kabur. Dan beberapa detik setelah itu, sirene datang. Polisi menyerbu masuk. Di belakang mereka, Dokter Bima. Nadia menyerahkan ponsel Arman. Polisi memborgol Arman. Buktinya di gudang, kata Nadia. Di bawah tangga belakang. Kunci ada di buku sastra itu. Mereka turun. Membuka gudang. Menggeser lemari tua. Dan di sanalah dinding plester baru dengan goresan kuku. Bau kematian menyeruak saat plester dibongkar. Lubang menganga. Di baliknya, tulang. Kain. Dokter Bima terhuyung dan pecah menangis. Adiknya ditemukan. Arman menatap Nadia dengan kebencian, bukan penyesalan. Kamu, desis Arman saat diseret keluar. Kamu seharusnya mati di tangga itu. Nadia mendekat dan berbisik pelan. Tidak, Mas. Ini karma untuk Laras. Persidangan jadi berita nasional berbulan-bulan. Pengusaha muda filantropis ternyata monster. Pengacara Arman mencoba memutar cerita. Nadia dianggap tidak stabil, Dokter Bima dituduh obsesi, bahkan Nadia dituduh menjebak. Tapi bukti forensik bicara. Tanda pencekikan, DNA Arman di bawah kuku Laras, rekaman panggilan Raka, ancaman di ponsel, serta catatan medis memar Nadia yang menunjukkan pola kekerasan berulang. Jaksa bertanya, Anda bisa saja membiarkannya mati karena alergi. Kenapa Anda menyelamatkannya? Nadia menjawab tegas. Kematian terlalu mudah. Itu pelarian. Saya ingin dia diadili. Saya ingin keadilan. Putusan, Arman bersalah, pembunuhan berencana terhadap Laras, dan KDRT sistematis terhadap Nadia. Hukuman, penjara seumur hidup. 1 tahun kemudian, rumah sederhana berdiri di pinggir kota. Tenang, asri. Di depan rumah ada plang kayu. Rumah Nadia Laras. Yayasan Perlindungan Korban Kekerasan. Nadia menyiram tanaman. Wajahnya lebih sehat. Senyumnya tulus. Sebuah taksi online berhenti. Seorang wanita muda turun, hijabnya berantakan, memar disembunyikan kacamata hitam. Nadia membuka gerbang dan mengulurkan tangan. Jangan takut, kata Nadia lembut. Kamu sudah sampai. Kamu aman di sini. Wanita itu ragu, lalu meraih tangan Nadia.